Halo Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi di dalam Saat Teduh bersama GPDI Mahanaim Tegal. Saya senang Anda masih bisa bergabung dengan kami dan hari ini semoga Tuhan memberikan terus kekuatan bagi Anda. Hari ini kita akan berbicara tentang pengaruh negatif yang menular. Di dalam Bilangan 11 ayat yang keempat, dari kisah bangsa Israel, kita belajar demikian. Dikatakan di Bilangan 11 ayat yang keempat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, di antara bangsa Israel, kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Bapak Ibu Saudara, orang-orang di sekitar kita itu mempengaruhi kita tentunya. Dan seringkali mereka yang punya pandangan negatif itu yang akan mempengaruhi kita dengan luar biasa. Ya, mereka punya cara pandang negatif, mereka punya karakter yang negatif, mereka punya cara berbicara yang negatif. Dan kalau kita ada di sekitar mereka, kemungkinan besar maka Anda akan terkena pengaruhnya. Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, dan ketika mereka ada di tengah-tengah atau di antara mereka ada orang-orang yang punya nafsu rakus, yang disebut sebagai bajingan. Ya, maaf bicara, ini bukan kata-kata saya, tapi kata-kata Alkitab. Mereka mengeluh dan bersungut-sungut. Akhirnya itu menular kepada keseluruhan orang Israel. Sebagai satu bangsa mereka mengeluh. Banyak sebenarnya kita belajar mengenai pengaruh negatif dari orang-orang. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat di dalam Mazmur 1 ayat 1 itu dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang-orang yang berjalan bersama kita, orang-orang yang kumpul bersama dengan kita itu akan sangat mempengaruhi cara kita berbicara, cara kita berpikir, dan cara kita kemudian merasa. Karena itu kita harus menjaga pergaulan kita, menjaga siapa orang-orang yang kita dengarkan setiap hari. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 lebih jelas lagi, dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ada orang-orang yang punya kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbangun dengan baik, baik secara jasmani maupun rohani. Kemudian mereka berkumpul dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk, bergaul dengan orang-orang yang buruk, akhirnya semuanya menjadi buruk. Seperti kita sebenarnya, sering kali Bapak Ibu Saudara, Anda tahu bahwa garam dan gula itu tidak baik sebenarnya kalau dikonsumsi terus-menerus dengan takaran yang besar. Gitu. Tapi kita kan suka minum yang manis, makanan-makanan yang gurih, yang asin begitu. Kita tahu kita tidak boleh terlalu banyak mengonsumsinya, tapi lidah kita atau diri kita mengingininya. Demikian juga pengaruh negatif. Kita tahu itu nggak baik, tetapi kita ingin mendengar dari orang itu. Orang-orang yang negatif sekarang dipasang di media sosial dan mereka menjadi terkenal karena berkata-kata negatif, karena gaya hidup yang negatif, yang dibungkus dengan label apa adanya. Hati-hati, jangan-jangan kita nanti bisa masuk ke dalam pergaulan yang seperti itu. Tentu saja tidak ada pil ajaib yang bisa mengubah keinginan kita, kemudian kita menjadi menjauhi keinginan-keinginan atau pengaruh-pengaruh negatif yang sudah ada di dalam diri kita atau yang kita dengar atau kita lihat dari orang. Tetapi kalau kita kembali ke Mazmur pasal yang pertama, di ayat yang kedua dikatakan demikian. Tetapi yang kesukaannya, ya kalau kita lihat ayat pertama kan disebut berbahagialah orang. Di ayat yang kedua dikatakan yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, ada seorang hamba Tuhan yang menggambarkan bahwa
Taurat Tuhan ketika direnungkan siang dan malam itu seperti air yang membasuh. Saya punya gelas berisi minyak di sini. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, ya minyak ini kita gambarkan atau kita lambangkan sebagai pengaruh negatif yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kemudian supaya minyak di dalam diri kita, pengaruh negatif ini tidak menjadi kebiasaan buruk bagi kita? Selain kita menjauhkan diri dari orang-orang yang punya pengaruh negatif, kita juga harus mengisi diri kita dengan firman Tuhan siang dan malam. Saya gambarkan firman Tuhan itu seperti air. Maka kemudian ketika air ini mengisi diri kita siang dan malam, terus menerus mengisi diri kita, lama-kelamaan maka semua minyak, semua pengaruh negatif yang ada itu akan keluar. Digantikan oleh air, yaitu Taurat Tuhan, firman Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup sekarang dengan keinginan-keinginan negatif yang terus-menerus ada? Basuh itu dengan firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Hari ini Anda mengambil keputusan yang baik untuk melihat saat teduh dari GPDI Mahanaim. Ini adalah salah satu cara Anda mengisi dirimu dengan firman Tuhan. Jangan pernah biarkan diri kita terus terjebak di dalam pengaruh negatif dunia ini. Kalau Anda sudah mendengar sesuatu yang negatif hari ini, Anda sudah melihat sesuatu yang negatif hari ini, atau bahkan hari-hari Anda dipenuhi oleh segala sesuatu yang negatif, mari mulai ambil keputusan. Hari ini aku mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya percaya Bapak Ibu Saudara bisa mengeluarkan segala sesuatu yang negatif itu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan, kami tahu ada banyak sekali pengaruh negatif yang dunia ini berikan. Bahkan lingkungan kami, Tuhan, ada teman-teman dekat, ada sahabat-sahabat kami yang membawa pengaruh negatif. Tuhan, ajar kami untuk bijaksana dan tidak ada di dalam kumpulan mereka, Tuhan. Supaya kebiasaan baik kami, kebiasaan-kebiasaan yang diinspirasi oleh Roh Kudus tidak kemudian menjadi tercemar oleh pergaulan yang buruk. Tetapi kalau toh sudah ada pengaruh-pengaruh negatif yang kami rasakan Tuhan di dalam hidup kami, biarlah kami basuh semuanya itu dengan firman Tuhan, sehingga diri kami menjadi bersih. Biar firman-Mu yang membasuh, firman-Mu yang mengisi hati kami, sehingga tidak ada ruang untuk hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.